Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu bersama untuk menanggapi undangan Tuhan di meja perjamuan kudus. Dan masih dalam suasana syukur dan bersukacita, saya kira belum terlambat kalau saya mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru, di mana setiap awal tahun Tuhan mengundang kita di meja perjamuannya untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita supaya kita sungguh layak dan tubuh darah Tuhan menjadi berkat atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, syukur, dan sembah kami kepadamu, sebab Engkau telah memperkenankan kami merayakan Natal, peristiwa terbesar kedatangan-Mu di dunia, Firman yang telah menjadi manusia. Engkau juga telah menuntun kami untuk memasuki tahun baru dengan penuh pengharapan. Dan kini telah Engkau teguhkan melalui undangan-Mu bagi kami di meja perjamuan kudus untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Supaya dengan demikian kami mendapat kekuatan dan penghiburan. Supaya dengan demikian kami hidup dalam kebenaran dan menggenapkan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu sebagai penghantar kami dalam mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus dan menerima undangan-Mu. Bersabdalah, terangi hati, pikiran, dan jiwa kami dengan terang kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar, mengerti, dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, sabda yang menjadi penghantar pendadaran kudus kita terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 13-15 demikian. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersukacita merayakan Natal. Kita pun bersyukur telah diperkenankan Tuhan memasuki tahun baru. Tetapi setelah sukacita dan syukur itu berlalu, ternyata kita pun masih menghadapi masalah yang sama, menghadapi pergumulan yang sama. Bahkan bisa jadi
hidup kita pun malah semakin banyak tantangan, beban yang begitu berat. Ternyata Natal tidak mengurangi pergumulan kita. Ternyata tahun baru sekalipun tidak mengubah hidup kita menjadi jauh lebih mudah ataupun lebih ringan. Kita bisa belajar dari keluarga kudus Yusuf dan Maria. Mereka memang bersuka cita dengan kelahiran Kristus, malaikat yang bernyanyi, para gembala yang datang, orang Majus yang membawa persembahan. Tetapi kisah Natal juga tidak hanya kisah sukacita selalu. Ternyata setelah Natal adalah juga sebuah peristiwa yang menyedihkan. Mereka tidak dapat kembali ke Yerusalem. Justru mereka harus melanjutkan dengan menjauh pergi ke Mesir. Lebih sedih lagi, bahkan Herodes tidak puas hingga membunuh bayi-bayi di Bethlehem di bawah usia 2 tahun. Ternyata Natal bukan hanya cerita sukacita atau yang membuat kehidupan lebih indah, lebih mudah. Yusuf dan Maria juga harus mengungsi ke Mesir. Kini kita mengerti bahwa Natal bukanlah menjadikan kita sebuah solusi. Natal adalah kekuatan karena Allah telah datang. Natal adalah penghiburan karena Allah beserta dengan manusia. Maka kuasa Natal justru adalah kuasa keberanian untuk menghadapi kehidupan. Kuasa Natal adalah perjuangan bahwa kebenaran dan kerajaan Allah telah hadir dan tidak akan terkalahkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah memasuki tahun baru. Masih dalam pergumulan yang sama, pandemik yang belum berakhir, ataupun tantangan hingga beban-beban yang masih harus kita tanggung. Tetapi untuk itulah Natal terjadi dan kita menerima undangan di meja perjamuan kudus. Ingatlah tubuh dan darah Tuhan yang kita terima. Sebab segala sesuatu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dosa, penyakit, bahkan kematian. Melalui perjamuan kudus kita diteguhkan, semua sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Itulah mengapa seharusnya kita berani, dan itulah mengapa seharusnya kita berjuang. Tubuh dan darah Kristus juga meneguhkan bahwa dengan menerima dan memakannya, Ia tinggal di dalam kita dan kita pun di dalam Dia. Inilah kuasa Immanuel, Tuhan beserta kita. Ada beban, pergumulan, bahkan segala sesuatu yang mendatangkan keprihatinan. Tapi satu yang pasti, kita tidak pernah sendiri. Kita menghadapi bersama Kristus yang telah mengalahkan segala sesuatu bagi kita. Dan yang ketiga, dengan menerima tubuh dan darah Kristus, di sana ada sebuah janji. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus, berarti kita hidup dalam rancangannya. Dan segala janjinya pasti digenapi. Segala rancangannya tidak ada yang gagal. Sehingga kita boleh berpengharapan penuh. Berat berjuang, tetapi tidak akan gagal, tidak akan kalah, dan juga tidak akan binasa. Marilah kita berjuang menghadapi tahun baru. Situasi mungkin tidak menjadi lebih mudah. Ada kesulitan,
beban, keprihatinan, bahkan duka cita. Yusuf dan Maria pun melanjutkan peristiwa Natal dengan pergi menjauh ke Mesir. Tetapi ingatlah bahwa pertolongan dan keselamatan telah datang. Segala sesuatu telah dikalahkan di dalam Kristus. Ingatlah bahwa kita tidak pernah lagi sendiri. Di dalam segala keprihatinan apapun, Ia beserta kita. Dan ingatlah untuk hidup di dalam janjinya, sebab janjinya pasti digenapi dan rencananya tidak ada yang gagal. Kita boleh berharap, kita memiliki keberanian karena kita menerima tubuh dan darah Kristus di meja perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di tengah masa yang begitu prihatin, di mana kami menghadapi segala ketidakpastian, bahkan situasi yang boleh jadi semakin berat. Engkau mengundang kami. Memang beban kami tidak lepas, tetapi dengan tubuh dan darah-Mu, Engkau memberi kami kekuatan untuk menghadapinya. Sebab kami mengingat dan percaya bahwa segala sesuatu telah dikalahkan di dalam kuasa Kristus. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau akan senantiasa beserta sampai pada akhir zaman. Dan dengan demikian, tubuh dan darah-Mu menjadi sebuah janji atas kehidupan kami anak-anak-Mu yang akan digenapi. Karena itu Bapa, kami para pendosa mengakui tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri. Mengakui bahwa di dalam Kristus kami telah diampuni, kami telah dibenarkan. Dan di dalam pertobatan kami telah memperoleh kehidupan baru untuk hidup seturut kehendak Allah, rancangan Allah, dan berhak menerima atas janji-janji Allah. Kiranya melalui perjamuan kudus menganugerahkan bagi kami keberanian untuk hidup di jalan Tuhan, untuk memperjuangkan kebenaran, dan juga memberi kami pengharapan. Sebab di dalam tubuh dan darah Kristus, segala janji Tuhan akan digenapi dan rancangan-Mu atas kehidupan kami tidak akan gagal. Terima kasih Bapa. Dengan demikian kami boleh menghadapi tahun baru dengan penuh syukur dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akhiri pendadaran ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan kasih Allah Bapa yang memelihara, serta kasih penghiburan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Kristus, kiranya firman Tuhan mempersiapkan hati kita menerima undangan Tuhan dengan penuh percaya, menyongsong tubuh dan darah Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk berani menghadapi hidup, untuk berharap akan segenap janji-janji Allah. Tuhan memberkati. Amin.